naik kentalnya. Nah, kita tambah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di multi channel. Di video kali ini kita akan bermain dengan kimia lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menjawab komentar dari salah satu teman kita mengenai sabun cuci piring yang jatuh encer. Jadi ada pertanyaan, Mas, kalau sabun cuci piring yang jatuh encer bisa dikentalkan nggak dengan menggunakan CNC? Kalau bisa, caranya seperti apa? Nah, di sini saya buatkan video bagaimana caranya mengentalkan sabun cuci piring dengan menggunakan CNC. Sebenarnya di video kali ini saya akan mencoba mengentalkan menggunakan dua bahan lain selain CNC, teman-teman. Jadi biar sekalian videonya dibuat, teman-teman. Jadi bukan hanya CNC, jadi terdapat zat pengental lain selain CNC yang bisa buat mengentalkan sabun cair yang jatuh encer. Jadi nanti di sini teman-teman bisa pilih sendiri ingin menggunakan pengental jenis apa yang teman-teman cocok. Nah, di sini saya punya satu botol nih sabun cuci piring ini yang jatuh encer. Tapi menurut saya ini nggak encer-encer banget karena ini encernya tidak seperti air, masih agak kental sedikit. Tapi dibilang kental, ini kurang kental teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini dijual ke pasar, ini pasti akan dikomplain oleh ibu-ibu dengan alasan ini pasti kurang kental ngomongnya teman-teman. Nah, jadi kita akan coba mengentalkan menggunakan sabun ini. Kita akan coba sabun ini kita akan coba kentalkan. Di sini saya punya 3 bahan teman-teman. Yang pertama ini ada Texafon yang sudah saya larutkan dengan air. Texafon teman-teman. Nah, yang kedua ini ada mesh atau methyl ester sulfonat. Ini larutan mesh, sudah saya larutkan juga dengan air. Kalau teman-teman ingin lebih jelas mengenai mesh, itu teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya mengenai jenis-jenis surfaktan, teman-teman. Nah, ini mesh sudah saya larutkan, Texafon sudah saya larutkan, dan ini CMC. Ini juga sudah saya larutkan dengan air. Nah, ini nanti untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, teman-teman. Nah, ini sudah saya larutkan dengan air ya, udah kental teman-teman tuh, udah kayak jelly ya. Nah, ini CMC, ada mesh, ada Texafon teman-teman. Kita akan coba melarutkan sabun cuci piring yang jatuh encer. Seperti apa langkah-langkah dan step-stepnya, teman-teman bisa simak videonya berikut ini. Nah, pertama kita akan coba larutkan menggunakan Texafon. Ini Texafon saya larutkan dengan air 300 ml ya teman-teman. Jadi Texafonnya 100 gram, airnya 300 ml. Jangan ditambah apa-apa dulu, hanya Texafon dan air teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu sabun ini encer karena kelebihan garam atau kelebihan air, teman-teman. Makanya kita harus coba dulu. Jadi sabun cuci piring ini kita masukkan ke larutan Texafon. Jangan sebaliknya, jangan Texafon dimasukkan ke sabun, karena kita mau mengentalkan sabun, jadi sabunnya yang dimasukkan ke Texafon. Nih, Texafon masih encer ya teman-teman. Texafon murni nih, belum ada pengentalan nih teman-teman. Kita coba sedikit dulu teman-teman. Kita supaya tahu ini sabun encer karena kelebihan garam atau air nih. Kita coba sedikit dulu. Nah, kalau teman-teman lihat itu sebenarnya nggak encer kayak air tuh, teman-teman, masih kental tapi kurang kental gitu loh, teman. Nah, ini kita akan coba kentalkan. Nah, jangan banyak-banyak, segini aja dulu nih, teman-teman. Kita kentalkan, kita masukkan nih ke larutan Texafon sedikit-sedikit seperti ini sambil diaduk, teman-teman. Nah, seperti ini. Sambil diaduk, tambah lagi, sambil diaduk terus. Kita tambah lagi larutannya. Ini kalau kelebihan garam, pasti Texafon ini akan mengental, teman-teman. Kita lihat, kalau ini sabun cair ini kelebihan garam encernya. Jadi dia jatuh encer karena kelebihan garam, pasti Texafon ini mengental. Nah, ini kan tidak, teman-teman tuh. Ini masih encer Texafonnya. Berarti ini bukan kelebihan garam, bisa jadi kelebihan air. Memang di sini banyak faktor, teman-teman. Jadi bukan hanya garam atau air yang menyebabkan sabun ini encer.
Banyak faktor, bisa jadi karena mungkin teman-teman di dalam formulanya saat membuat sabun ada yang tidak dimasukin atau ada yang tidak dibawa, jadi sabun itu jatuh encer, kurang kental. Nah, ini encer ya teman-teman tuh, berarti bukan kelebihan garam. Nah, ini saya menduga kelebihan air karena teks sabunnya tidak mengental. Kita akan coba tambahkan garam nih teman-teman. Nah, menambahkan garamnya jangan sesuai formula teman-teman ya. Ini kita tambahkan sedikit aja, 20 gram aja nih teman-teman. Karena kita tidak tahu nih garamnya itu segimana banyaknya untuk membuat ini jadi kental. Bentar, saya timbang dulu teman-teman. Kita timbang garamnya 20 gram ya teman-teman, jangan banyak-banyak dulu. Kita coba 20 gram dulu. Nah, ini sudah saya timbang nih, 20 gram nih. Kurang lebih 20 gram nih teman-teman garamnya. 20 gram. Kita akan coba mixing. Kita masukkan nih, ini masih encer nih teman-teman nih. Nah, kita coba mixing, di adjust pelan-pelan, tambahin pelan-pelan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita aduk lagi. Nah, aduk sampai dia rata. Nah, ini belum kental juga nih. Tambah lagi teman-teman, seperti ini. Nah, tambah lagi, aduk lagi. Sampai rata lagi, tambah lagi nih teman-teman, tambah lagi. Aduk lagi. Nah, ini udah mulai berat nih teman-teman nih. Kentalnya udah naik nih, udah mulai berat nih. Udah cukup, jangan ditambah garam lagi teman-teman. Berarti ini kelebihan air nih berarti nih. Karena ditambahin garam dia naik nih kentalnya nih. Tuh, udah mulai naik kentalannya teman-teman. Bisa lihat sendiri. Tuh, kayak jelly teman-teman tuh. Naik dia kentalnya. Nah, berarti sabun yang encer ini kelebihan air teman-teman. Nah, seperti itu cara mendeteksinya ya teman-teman nih. Ini kental sekali tuh, udah kayak jelly. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal tambahin air untuk menyesuaikan kekentalannya sesuai yang teman-teman inginkan. Kekentalannya ingin segimana, tinggal tambahin air aja teman-teman nih. Kalau udah kayak gini, ini udah kayak jelly nih, udah dapet nih. Selanjutnya kita coba pakai mesh untuk mengentalkan. Kita coba lagi, masukin lagi nih sabunnya yang banyak-banyak. Nah, segini kita masukkan ke larutan mesh. Biasanya kalau mengentalkan menggunakan mesh itu tidak perlu pakai garam teman-teman, dia udah naik kekentalannya. Tidak perlu pakai garam biasanya kalau dia kelebihan air. Kalau sabunnya encer karena kelebihan air, dia tidak perlu pakai garam kalau mesh, dia langsung naik kentalnya. Nah, kita tambah lagi nih, kita tambah lagi. Nah, ini encer nih teman-teman nih, encer nih, belum diapa-apain ya. Kita lihat nih yang pakai mesh, naik kentalnya tuh teman-teman tuh, kayak jelly tuh. Tuh, kayak jelly nih teman-teman nih. Dia tidak perlu pakai garam kalau mesh teman-teman. Hebatnya itu tuh kalau mesh teman-teman. Nah, ya seperti itu, mantep kentalnya nih. Tuh, udah kayak jelly juga teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal nambahin air aja sedikit demi sedikit untuk apa namanya mencari kekentalan yang teman-teman inginkan. Ini dapat nih, udah mesh, udah beres kentalnya. Sekarang pakai CMC. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah komen. Kalau pakai CMC bisa nggak? Nah, caranya seperti ini. Jadi CMC-nya dilarutkan terlebih dahulu, baru sabun yang encer masukkan ke dalam CMC-nya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya nanti CMC-nya tidak terpisah dengan larutan sabunnya, karena CMC itu rawan terpisah. Jadi nanti misah kalau kalau dilarutkannya bareng misah dia. Nah, ini sebenarnya harusnya pakai mixer nih teman-teman, ngaduknya supaya dia bisa homogen, bisa menyatu sempurna. Cuman karena ini biar cepat, bisa kental atau tidak, saya menggunakan manual dulu ya teman-teman. Yang penting kan kita bisa lihat nih, bisa kental nggak kalau pakai CMC gitu teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini sampai dia kelihatan udah menyampur, baru kita lihat nih. Nah, kental juga nih teman-teman, kayak jelly dong, kayak jelly teman-teman. Kenapa CMC tidak perlu ditambahin garam? Karena CMC itu sifatnya mengentalkan air teman-teman. Kan
si sabun yang encer ini kan tadi karena kelebihan air teman-teman. Jadi kalau dia masuk ke CMC, dia akan kental. Air itu dikentalin sama CMC teman-teman. Jadi dia nggak ngaruh, mau ditambahin garam, dia nggak ngaruh, nggak bakal encer teman-teman. Karena CMC ini mengentalkan air, dia bukan mengentalkan surfaktan teman-teman. Kayak jelly tuh teman-teman tuh, naik kekentalannya tuh CMC. Nah, bisa ya teman-teman untuk pengentalan menggunakan CMC. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab komen dari teman kita nih yang udah komen nih. Nah, pakai CMC bisa nih teman-teman. Nah, ini udah naik nih kentalnya nih. Nah, ini kita aduk lagi seperti ini. Nah, ini udah menyatu banget nih. Nah, udah kental nih ya teman-teman. Nah, oke. Berarti pakai CMC bisa, hanya metode dan caranya CMC-nya harus dilarutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita udah coba praktek aktualnya mengentalkan menggunakan CMC. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, menggunakan CMC hasil pengentalannya. Yang ini yang menggunakan mesh. Nah, seperti itu teman-teman, yang menggunakan mesh. Yang menggunakan Texapon seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri ingin menggunakan zat pengental yang mana yang teman-teman inginkan, yang teman-teman suka. Silahkan saja mau menggunakan Texapon, mesh, atau CMC. Nah, silahkan teman-teman pilih sendiri mau yang mana. Nah, mungkin video kali ini bisa menjawab ya teman-teman, semoga bisa menjawab, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, and share, dan komen teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau komen, mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berbagi ilmu di sini. Nah, teman-teman silahkan berbagi juga dengan teman-teman yang lain jika video ini memang bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini sekian video kali ini mengenai pengentalan sabun yang jatuh encer. Nantikan di video-video multi channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.